Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel belajarku. Go. Gimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan dalam mempersiapkan SKD CPNS 2023 sehingga teman-teman bisa menjadi ASN di tahun ini. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan ya untuk part 2, karena part 1-nya kemarin kita udah upload ya. Bagi teman-teman yang belum nonton di part 1-nya silahkan aja dicari ya di videonya di channel Belajarku. Nah, untuk mendukung channel ini supaya bisa berkembang dan terus memberikan support kepada teman-teman ya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel Belajarku. Dan like serta komen jika teman-teman ada request pembahasan soal, nanti akan kita bahas soalnya ya. Buat teman-teman yang ingin mempersiapkan SKD CPNS dengan baik dan teman-teman bisa lulus ya di SKD CPNS 2023, buruan join program eksklusif bimbel dan tryout di Jadi ASN. Di sini ada aplikasinya di Android maupun di iOS dan ada juga versi webnya ya. Jadi teman-teman tinggal cek aja ya di Jadi ASN atau teman-teman bisa register sekarang dan pilih paketnya. Ada paket 1 bulan, ada paket 6 bulan, ada paket 1 tahun. Jangan lupa masukkan kode tambahan diskonnya bimbel CPNS dan kode affiliate-nya RES 359199 supaya teman-teman dapat harga yang lebih murah pastinya ya ketika memasukkan diskon. So, tunggu apa lagi, persiapan SKD CPNS dari sekarang. Oke, soal nomor pertama. Tujuan dari diadakannya pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah bertujuan untuk A. Menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme serta rasa cinta tanah air. B. Mewujudkan masyarakat sadar hukum. C. Membangun sikap kompetitif bagi kaum terpelajar. D. Mengembangkan sikap demokratis yang beradab. E. Membangun sikap wirausaha. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Mari kita bahas ya. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya teman-teman. Menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme serta rasa cinta tanah air. Nah, karena salah satu cara untuk menumbuhkan rasa cinta air dan semangat nasionalisme di lingkungan pelajar, salah satunya adalah dengan mengadakan pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Nah, pendidikan Pancasila dalam kurikulum di Indonesia ini salah satunya yaitu tujuannya untuk menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme, rasa cinta tanah air. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 2. Tergerusnya nasionalisme di negara Indonesia sering disebabkan karena A. Perkembangan globalisasi yang kian pesat. B. Perselisihan ideologi, politik, dan moral. C. Lemahnya aparatur penegak hukum. D. Rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah. E. Perkembangan teknologi yang pesat. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Perselisihan ideologi, politik, dan moral. Mari kita bahas. Nah, di sini ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan memudarnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda. Antara lain yang pertama, sikap keluarga dan sekitar tidak mencerminkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Jadi lingkungan ya, lingkungan itu mempengaruhi memudarnya rasa nasionalisme. Terus kemudian yang kedua, terkuaknya berbagai kasus korupsi, penggelapan uang negara, dan penyalahgunaan jabatan oleh aparat pemerintah membuat generasi muda ini kecewa terhadap kinerja pemerintah. Yang ketiga, sikap etnosentris di kalangan generasi muda, sehingga hal ini dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini yang dimaksud dengan perselisihan ya, sehingga dapat menyebabkan perpecahan atau memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, tertinggalnya Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan,
membuat mereka tidak bangga menjadi bagian Indonesia. Yang kelima, ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan fisik saja. Yang keenam, demokrasi yang melewati batas etika dan moral dan paham individualisme dari Barat mengikis rasa kebersamaan dan masyarakat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya teman-teman. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 3. Keteguhan hati seorang dalam memperjuangkan kepentingan nasional dikenal sebagai A. Keamanan nasional, B. Cinta tanah air, C. Nasionalisme, D. Ketahanan nasional, E. Patriotisme. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Ketahanan nasional adalah keteguhan hati seorang dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 4. Tujuan untuk menumbuh kembangkan rasa nasionalisme kebangsaan bagi masyarakat Indonesia berdasarkan keberagamaan suku, agama, ras, dan antar golongan adalah A. Tidak kehilangan kepribadian bangsa, B. Terciptanya kedaulatan bangsa, C. Moralitas bangsa terjaga, D. Bangsa Indonesia mandiri, E. Menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman. Tidak kehilangan kepribadian bangsa. Salah satu tujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme bagi masyarakat yang majemuk, salah satunya tujuannya ialah agar merawat kepribadian bangsa. Mengingat selalu bahwa negara ini tidak diperjuangkan oleh satu suku saja, atau satu ras, atau satu golongan saja, namun diperjuangkan oleh banyak suku, ras, dan golongan. Oleh sebab itu, rasa kesatuan dan persatuan akan terus tertanam jika kita selalu mengingat kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Sehingga jawabannya yang paling tepat adalah yang A ya, tidak kehilangan kepribadian bangsa. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Soal nomor 5, Indonesia tidak menganut nasionalisme barat, melainkan nasionalisme of humanity, yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, yang berarti bahwa A. Karakter bangsa lahir dari kemanusiaan, B. Jiwa dan jati diri bangsa dipersatukan, C. Kemanusiaan adalah sebuah karakter, D. Kemanusiaan adalah satu, E. Karakter negeri harus dipertahankan. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya? Ya, jawabannya adalah yang C ya, kemanusiaan adalah sebuah karakter. Nationalism is humanity adalah sebuah ungkapan dari Mahatma Gandhi yang dikutip oleh Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 yang memiliki arti nasionalismeku adalah nasionalisme kemanusiaan. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Kemanusiaan adalah sebuah karakter. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Soal nomor 6, nasionalisme dalam arti sempit adalah A. Perasaan tidak menghargai sesama, B. Perasaan keberagamaan yang sama, C. Perilaku kebangsaan yang sangat tinggi, D. Rasa cinta terhadap negeri, E. Rasa ingin membela negara. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Perilaku kebangsaan yang sangat tinggi. Nasionalisme dalam arti sempit adalah perasaan kebangsaan atau cinta yang sangat tinggi dan berlebihan terhadap bangsanya. Namun terhadap bangsa lain memandang rendah ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut ke soal nomor 7. Di bawah ini perilaku yang mencerminkan tindakan budaya korupsi antara lain ialah A. Memberikan informasi palsu kepada negara, B. Membuang sampah tidak pada tempatnya, C. Tidak membuat KTP di kelurahan, D. Seseorang menyerobot antrian tiket, E. Ikut dalam pembuatan SIM melalui calo. Nah, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya.
Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang E ya, teman-teman. Ikut dalam pembuatan SIM melalui calo. Nah, karena perilaku membuat SIM dengan bantuan calo adalah salah satu tindakan KAN yang memicu terjadinya korupsi ya. Hal tersebut tentu dapat mencederai integritas bangsa. Sehingga jawaban di sini yang paling tepat adalah yang E. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 8. Survei integritas pegawai menjadi penting untuk menjamin kinerja pegawai dan lembaga secara internal dan eksternal. Manfaat lain dari pentingnya dilakukan survei integritas pegawai ialah A. Modal perencanaan pembangunan sumber daya manusia. B. Sebagai pembentuk karakter yang ingin dicapai oleh institusi terhadap pegawai. C. Menjadi bahan evaluasi kerja untuk menghindari tindakan korupsi. D. Menjadi tanggung jawab institusi untuk menjaga marwah. E. Sebagai kontrol kinerja pegawai dalam institusi. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, teman-teman. Menjadi bahan evaluasi kerja untuk menghindari tindakan korupsi. Survei integritas pegawai dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemahaman pegawai terhadap akuntabilitas kinerja jabatan, apakah sudah memahami mandat jabatan, kesesuaian tugas dan kegiatan dengan mandat, dan ukuran keberhasilan jabatan sesuai tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki. Selain itu, hasil dari survei integritas pegawai juga dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja untuk menghindari tindakan menyimpang yang mungkin dilakukan oleh pegawai. Salah satunya adalah contoh tindak korupsi. Jadi di soal ini jawabannya adalah yang B. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 9. Para nelayan dan petani dengan menyediakan pangan nasional, para medis menjaga kesehatan masyarakat, tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan, yang mereka merupakan upaya pembelaan melalui A. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, B. Pengabdian sesuai profesi, C. Pengabdian sebagai abdi negara, D. Pengabdian sebagai TNI sukarela ya. E. Pendidikan kewarganegaraan. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Pengabdian sesuai profesi. Karena setiap unsur warga negara dapat ikut serta dalam upaya bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing. Para petani dan nelayan di sini menyediakan pangan nasional, beras atau ikan-ikan ya. Terus kemudian para medis menjaga kesehatan masyarakat, tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam melalui kemanusiaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 10. Bentuk penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara dalam lingkup para pelajar melalui A. Pelatihan dasar militer secara wajib, B. Bercita-cita sebagai TNI secara sukarela atau wajib, C. Pendidikan kewarganegaraan, D. Pengabdian sesuai profesi, E. Mengikuti kegiatan pecinta alam. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. Pendidikan kewarganegaraan. Salah satu bentuk keikutsertaan pelajar dalam upaya bela negara. Nah, di sini kan lingkupnya para pelajar ya. Nah, di lingkungan para pelajar, salah satu bentuk keikutsertaannya ya hanya dengan pendidikan kewarganegaraan ya. Kewarganegaraan dengan penuh penghayatan. Sehingga di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Soal nomor 11. Contoh upaya bela negara dalam kehidupan lingkungan masyarakat ialah A. Mengadakan musyawarah warga secara rutin, B. Membuat pos ronda, C. Melaksanakan kebersihan lingkungan, D. Melaksanakan siskamling, E. Menarik iuran bulanan. Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Melaksanakan siskamling.
Kegiatan Siskamling atau Sistem Keamanan Lingkungan adalah kegiatan menjaga keamanan dan ketertiban yang juga bermanfaat menjaga silaturahmi dan mempererat kekeluargaan di lingkungan sekitar rumah. Selain itu, Siskamling juga merupakan salah satu upaya masyarakat dalam mencintai tanah airnya. Sebab Siskamling adalah salah satu bentuk dari upaya bela negara. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Berikut ini yang benar terkait dengan 45 butir pengalaman Pancasila. Nomor 1, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nomor 2, menghormati orang lain. Nomor 3, tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain. Nomor 4, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Merupakan pengalaman daripada sila keberapa? Apakah A? Apakah B? Apakah C? Apakah D? Apakah E? Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, teman-teman. Yang pertama dulu, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Di sini masuk pengalaman sila kedua, menghormati hak orang lain, masuk pengalaman sila kelima, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain terhadap orang lain, merupakan pengalaman sila keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Itu sila pertama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, 2, 5, 4, 1. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 13. Jajang adalah seorang mahasiswa Indonesia yang mendapatkan beasiswa LPDP kuliah secara gratis di universitas luar negeri. Ia selalu menggunakan kemeja batik saat mengikuti forum resmi. Tentunya hal tersebut didasari karena rasa bangga menjadi warga masyarakat Indonesia. Hal seperti ini merupakan pengalaman Pancasila dari sila keberapa? Apakah A1, B2, C3, D4, E5? Kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya. Ya, jawaban yang paling tepat adalah sila ketiga ya. Jadi C ya, teman-teman. Setiap warga masyarakat Indonesia dituntut untuk yang pertama sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 2. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. C. Mengembangkan rasa kebanggaan dan kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Sehingga di soal ini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 14. 1. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 2. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 3. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Ketiga poin di atas merupakan butir pengalaman daripada sila keberapa? Kira-kira teman-teman boleh menebak jawabannya apa? Oke, sudah ditebak ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, teman-teman. Padi dan kapas. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan, tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat pemborosan, tidak menggunakan hak milik untuk pertentangan atau merugikan kepentingan umum, merupakan pengalaman Pancasila dari sila kelima. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C, padi dan kapas. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 15. Di antara berikut ini yang merupakan ciri-ciri orang yang memiliki integritas adalah kecuali. Nah, di sini ada kata kecuali ya, teman-teman. Yang pertama bekerja keras, yang kedua banyak janji, yang ketiga jujur, yang keempat disiplin, yang kelima konsisten, yang keenam pelin-pelan, yang ketujuh teguh pendirian, yang ke-8 pemalas. Kira-kira jawabannya apa? Apakah A, B, C, D, E? Teman-teman boleh menebak dulu. Oke, sudah ditebak ya, teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah yang E ya, teman-teman. Karena di sini kan kecuali orang yang memiliki integritas. Berarti dari poin 1 sampai 8 ini yang tidak masuk yang tidak masuk dalam ciri-ciri integritas. Yang pasti 2 ya, banyak janji, terus kemudian 6, pelin-pelan, dan 8. Ketiga sifat tersebut merupakan
bukan ciri-ciri dari orang yang memiliki integritas. Sehingga jawaban di soal ini yang tepat adalah yang E ya. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 16. Segala sesuatu harus sesuai peruntukannya. Mobil dinas hanya untuk keperluan dinas, tak boleh untuk keperluan pribadi. Bagi Baharudin Lopa, itu prinsip yang sangat mendasar. Itu sebabnya dia melarang istri dan ketujuh anaknya menggunakan mobil dinas untuk keperluan sehari-hari. Suatu ketika, hal itu membuat seorang kerabatnya kecele. Ceritanya pada tahun 1983, Lopa diundang menjadi saksi pernikahan. Tuan rumah yang juga kerabatnya, Ririn Amin dan Pagar Ayu telah menunggu di depannya. Mereka menanti mobil dinas berplat DD3 berhenti di depan pintu, namun lama ditunggu mobil itu tak juga muncul atau tak juga tiba. Ketika sedang resah menanti, tiba-tiba saja suara Lopar terdengar. Rupanya ia bersama istrinya datang ke sana menumpang pete-pete, angkutan kota khas Makassar. Ini hari Minggu, ini juga bukan acara dinas, jadi saya tidak boleh datang dengan menggunakan mobil dinas. Tarang Lopa. Bukan hanya urusan mobil, soal telepon pun Lopa sangat ketat. Di rumahnya, telepon dinas selalu dikunci. Bahkan semasa jabatan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dia sampai memasang telepon koin di rumah dinasnya agar pemakaiannya dapat terpantau. Menurut Anda, nilai integritas apa yang bisa kita teladani dalam kisah Lopa tersebut? Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh menebak dulu. Apakah A. Mandiri, B. Sederhana, C. Disiplin, D. Tanggung jawab, E. Adil? Oke, sudah ditebak ya? Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, disiplin. Nah, nilai integritas ini ada banyak ya, ada 9 kalau nggak salah. Nah, teman-teman boleh cek aja nanti di Google. Nah, di sini yang saya jabarkan hanya 3 ya. Jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Jujur itu berkata dan berbuat benar sesuai dengan yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Disiplin, dia konsisten, tertib, menepati janji, komitmen, dan taat aturan sesuai yang diterapkan oleh Baharudin Lopa ya. Jadi mobil dinas digunakan hanya untuk dinas, telepon dinas digunakan hanya untuk keperluan kantor gitu. Tanggung jawab, menerima semua konsekuensi akibat perkataan dan perbuatan berdasarkan nilai moral atau aturan. Sehingga jawaban di sini yang paling tepat adalah yang C. Nah, gimana menurut pendapat teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar. Lanjut soal nomor 17 ya, teman-teman. Nah, nomor soal 17 ini soal latihan buat teman-teman. Silakan teman-teman tulis jawabannya di komentar. Nanti akan saya komen apakah jawaban teman-teman ini benar atau salah ya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang belum ada persiapan nih untuk SKD CPNS supaya teman-teman bisa lulus ya, langsung aja join bimbel dan tryout hanya di Jadi ASN ya teman-teman. Di Jadi ASN bisa dibuka di aplikasi Android maupun iOS dan bisa dibuka juga dalam versi web. Harganya pun bervariasi ya, dari 150 sampai harganya 200. Nah, teman-teman jangan lupa memasukkan kode promo bimbel CPNS dan RES 35999 supaya dapat diskon. Jadi harganya pasti lebih murah ya, karena teman-teman dapat diskon. So, persiapkan SKD CPNS 2023 dari sekarang dengan join Jadi ASN. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jika dirasa video ini bermanfaat, boleh banget di-share kepada teman-teman yang membutuhkan ya. Nah, nanti untuk materi soalnya akan saya taruh di link description ya. Jadi teman-teman bisa download soalnya. Dan di link description nanti juga saya akan rekomendasikan buku-buku ya yang bisa teman-teman cari, dan ada bimbel-bimbel yang bisa support teman-teman dalam mempersiapkan SKD CPNS 2023 dengan baik. So, sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton video sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Belajarku, ku.